Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1886 seorang penginjil besar Amerika Serikat, Dwight L. Moody, dia melakukan atau mengadakan sebuah KKR di kota Brockton, Massachusetts, Amerika Serikat. Nah, dalam KKR itu dia meminta orang-orang untuk maju untuk kesaksian. Lalu datanglah seorang pemuda, dia maju ke depan dan dia berkata bahwa saya mau mengikut Yesus. Dia bilang, saya tidak terlalu yakin memang, tetapi saya mau percaya dan saya mau taat. Itu kesaksian dia. Dan pada waktu itu ada seorang pemusik yang hadir di situ namanya Daniel Towner. Dia menceritakan pengalaman ini kepada temannya. Temannya ini namanya John Samis. Nah, lalu dari hasil cerita itu temannya John Samis ini lalu menulis sebuah syair lalu dilengkapi oleh Towner sendiri dengan musiknya, sehingga jadilah sebuah nyanyian jemaat yang kita kenal saat ini. Bahasa Inggrisnya, judul aslinya adalah Trust and Obey. Nah, kita kenal dalam NKB 116, siapa yang berpegang. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Percaya dan taat, trust and obey. Ini adalah dua kata kunci dalam lagu itu, bahwa kita percaya dan kita taat itu adalah sebuah cara untuk menjadi bahagia di dalam Tuhan. Ya kan, dikatakan di situ, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, bait pertama dalam nyanyian itu menyatakan bahwa ketika kita hidup dalam terang firman Tuhan, Tuhan akan hidup di dalam kita. Maksudnya ketika kita percaya dan taat kepada firman Tuhan, maka itu membawa kebahagiaan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 1 dimulai dengan kata berbahagialah. Jadi Mazmur ini dibuka dengan kata berbahagialah. Berbahagia di sini juga bisa berarti diberkati atau dihormati atau makmur. Pemazmur menambahkan kata berbahagia itu adalah berbahagia itu bagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi aliran air berarti selalu mendapat apa yang dia butuhkan. Karena air, dia bisa menyerap air untuk kebutuhan pohon itu, menghasilkan buah dan tidak layu. Ini menggambarkan kehidupan spiritual yang matang. Menghasilkan buah itu sebuah kematangan spiritual. Artinya dalam kehidupan yang percaya, kehidupan yang taat, kehidupan yang mendengarkan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan kita hidup dalam kematangan spiritual. Lalu mengapa berbahagia dan diberkati?
Kata pemazmur, orang berbahagia itu adalah orang yang tidak menuruti jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saudara, Taurat di sini artinya hukum Tuhan yang difirmankan oleh Allah sendiri kepada umatnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyukai firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, kalau kita mendengarkan ini langsung mungkin kita berpikir, wah kalau begitu saya adalah orang yang berbahagia, saya ini orang yang diberkati. Karena saya rajin baca firman Tuhan, saya rajin baca Alkitab, saya rajin saat teduh merenungkan firman Tuhan itu setiap hari saya lakukan. Berarti saya adalah orang yang berbahagia. Tapi apakah rajin membaca Alkitab, rajin saat teduh dan renungan itu sudah cukup untuk dikatakan berbahagia atau diberkati? Menurut pemazmur. Nah, yang menarik dari ayat 3 yang kita baca di Mazmur ini, kata ditanam itu makna harfiahnya adalah ditransplantasikan. Wow, ngeri banget nih. Transplantasi. Artinya kan mengambil dari suatu tempat, kemudian ditanamkan atau dicangkokkan ke tempat yang lain. Nah, ini menggambarkan bahwa awalnya kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak berbuah, tetapi Allah menempatkan kita. Allah mengangkat kita untuk berbuah, untuk matang. Jadi yang tadinya mungkin di tempat yang lain lalu ditanam di tepi aliran sungai. Yang tadinya tidak hidup di dalam Allah, sekarang hidup di dalam Allah. Makanya di sini kematangan itu, berbuah itu bukan sebuah hal yang instan, tetapi membutuhkan proses. Proses itu tidak cukup hanya dengan membaca Alkitab, lalu saat teduh, renungan, dan lain-lain. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya menyukai dan merenungkan firman Tuhan, tetapi harus nyata dalam tindakan sehari-hari. Nah, seperti apa nyata dalam tindakan sehari-hari itu? Tadi ada 3 hal yang dibilang: tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 kata kerja di situ. Berjalan, berdiri, dan duduk. Ini bukan hanya supaya syairnya kedengaran bagus ya, ada berjalan, ada berdiri, ada duduk. Tapi 3 kata kerja itu menggambarkan gaya hidup, lifestyle. Karena sesehari kita mungkin kita banyak melakukan kegiatan itu, berjalan, berdiri, duduk. Ini menggambarkan tindakan sehari-hari. Apa artinya ini? Artinya firman Tuhan itu harus mewujud nyata dalam gaya hidup kita, dalam keseharian kita, dalam kita berjalan, dalam kita berdiri, dalam kita duduk, atau bahkan kalau mau ditambahkan dengan yang lain juga, ketika kita berbaring, ketika kita makan, ketika kita bekerja, kita belajar, semuanya itu harus menampakkan firman Tuhan yang kita dengarkan, kita baca, kita renungkan, bahkan kita hidupi. Tidak cukup hanya dengan menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Kita semua bisa mengaku bahwa saya menyukai, saya mencintai firman Tuhan, saya rajin membaca, saya rajin merenungkannya. Tetapi melakukannya, kalau bahasanya dalam NKB 116 tadi, berpegang, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Berpegang dan mematuhi, percaya dan taat. Saya yakin bahwa kita semua mengaku bahwa kita percaya pada firman Tuhan. Saya yakin kita semua merindukan mendengarkan firman Tuhan, kita semua senang membaca, kita semua senang merenungkan firman Tuhan. Tetapi apakah kita taat? Taat artinya senantiasa tunduk, patuh, dan setia pada firman Tuhan. Tunduk pada firman Allah, menempatkan diri kita di bawah kuasa firman Allah. Jadi bukan kehendak kita sendiri yang kita kerjakan atau kita lakukan. Dengan demikian kita tidak hanya menyukai atau merenungkan saja firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Bukan hanya bicara soal kasih, tetapi mempraktikkan kasih itu dalam keseharian, melakukan tindakan kasih. Kasih yang bukan hanya kepada saudara, teman, tetapi juga kepada orang asing, sebagaimana yang Yesus Kristus sendiri teladankan bagi kita umatnya.
pada masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara ada banyak karya kasih yang bisa kita lakukan. Kita bisa melihat manusia-manusia menunjukkan kemanusiaannya yang sebaik mungkin. Kemanusiaan yang terbaik ketika kita mau berbagi, kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan terdampak pandemi. Mungkin dalam bentuk sembako, mungkin dalam bantuan pendidikan, mungkin membantu usaha mereka. Itulah kasih kita kepada bukan hanya saudara dan teman, tetapi kepada orang asing juga. Bukan hanya bicara soal kejujuran, tetapi melakukan kejujuran, hidup dalam kejujuran. Gaya hidup kita mencerminkan kejujuran. Ini adalah melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bicara kejujuran. Kita nggak hanya bicara, tetapi juga melakukannya. Dalam dunia kerja misalnya, ketika kita diminta melakukan kecurangan demi keuntungan, ingatlah dan lakukanlah firman Allah yang sering kita baca, sering kita renungkan, yang kita cintai itu. Firman itu mengajarkan kejujuran, berlakulah jujur. Bukan hanya bicara soal perdamaian, tetapi juga menjadi duta perdamaian itu. Jangan karena ada masalah sedikit sama rekan sepelayanan, lalu kita sakit hati, kita benci, kita galang masa, ayo kita semua singkirkan dia dari pelayanan ini. Tetapi berusaha untuk membawa damai. Berusaha untuk memahami pergumulan orang lain juga. Sehingga kita bisa mencari solusi bersama, berdamai dengan sesama. Bukan hanya bicara soal rendah hati, tetapi juga mengejawantahkan sikap rendah hati itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang yang taat. Kita adalah orang yang rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin merenungkan firman Tuhan, saat teduh sering memberi persembahan. Tapi hati-hati, ini mungkin akan membawa kita pada kesombongan spiritual. Membawa kita pada menjatuhkan kita pada kesombongan dan arogansi. Karena itu sikap rendah hati jangan hanya menjadi apa yang kita baca dan kita renungkan, tetapi juga kita praktikkan dan kita hidupi. Kita hidup di dalam firman Tuhan, tunduk, taat dan patuh pada firman Tuhan yang mengajarkan kita segala nilai-nilai kebaikan. Lalu apakah dengan semua itu kita lalu berbahagia? Dengan melakukan firman Tuhan itu, melakukan kasih, berlaku jujur, rendah hati, membawa damai, dan lain-lain itu, apakah membuat kita berbahagia? Belum tentu. Kadang yang ada malah kita dijauhi, kita dikatai, bahkan bisa bikin sakit hati. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah muncul ketika kita dalam tekanan, dan kita dalam pergumulan apapun, kita tetap percaya dan taat kepada Allah. Kita percaya dan taat untuk terus menjadi pelaku firman Allah. Bahagia ini bukan hanya bahagia yang senang-senang saja, tetapi bahagia dalam hal kedewasaan spiritual tadi, kematangan spiritual. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati, orang yang matang secara spiritual. Orang yang matang dan dewasa adalah orang yang bijaksana dalam menyikapi segala keadaan. Dan kebahagiaan itu timbul karena kita hanya perlu percaya dan taat. Karena kita perlu berpegang pada firman Tuhan dan setia mematuhinya, setia melakukannya. Dan kita disebut orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Tuhan menyertai kita. Amin.
Saudara, terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah memberkati kita dengan sukacita yang cukup untuk menyegarkan kita, pencobaan yang cukup untuk menguatkan kita, kesedihan yang cukup untuk memanusiakan kita, harapan yang cukup untuk membahagiakan kita, dengan kegagalan yang cukup untuk membuat kita tetap rendah hati, keberhasilan yang cukup untuk membuat kita tetap bersemangat, sahabat yang cukup untuk memberi kita ketenangan, dengan iman yang cukup untuk menghadapi setiap tantangan dan membuat setiap hari menjadi lebih indah. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus melingkupi kita dengan cinta dan rahmat-Nya kini dan selamanya. Amin.